Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidz. Si tiang hormati para penglingsir, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Si tiang hormati segenap pengurus masjid. Singkatnya nini mami sanak bija jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah tiang pelunggum sami masih tekican sehat walafiat. Tiang pelunggum sami masih tekican sempat, tekican waktu untuk kita terus melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh, memperbanyak ketaatan-ketaatan tiang pelunggum sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperbanyak kebaikan sami jamaah? Ya jari sangu tiang pelunggum sami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya jari bekal tiang pelunggum sami menghadapi hari kiamat. Sering tiang sampaikan sami jamaah, irup sak seberak doang perlu berdoyang bekal. Elek dunia tiang pelunggum sami menjalani kehidupan ini hanya sementara. 6 dasa 70 tahun lebih sekedik bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat meno sami jamaah, dekat 6 dasa 70 tahun tiang pelunggum sami melinggih le dunia. Arak dengan milih nyakit Eropah dia. Arak dengan milih sengsara Eropah. Tenara selaput tiang pelunggum sami dekat Eropah seberak melit senang, melit bahagia, melit menikmati kehidupan dunia ini, sehingga tiang pelunggum sami lumbar berusaha, ngiring berkarya, lumbar boyak napi juak jari sangu tiang pelunggum sami menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini. Maka logikanya sami jamaah mohon maaf, lamun irup saseberak doang perlu bahagia, perlu senang gembira. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Saran akhirat niki tidak dibatasi oleh waktu sami jamaah. Nenten 6 dasa 70 100 tahun 1000 tahun nenten. Tetapi seseorang akan menikmati kehidupan itu selamanya, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Apakah dia kekalnya itu di tempat yang paling utama yaitu surga, atau sebaliknya dia akan kekal selamanya di dalam neraka, atau disiksa terlebih dahulu kemudian barulah dia akan menikmati yang namanya kehidupan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sami jamaah saran dengan irup li akhirat tentu harus lebih banyak bekalnya, lebih banyak modalnya, lebih banyak tiang pelunggum sami boyak sangu, adin tiang pelunggum sami ngiring senang bahagia. Napi jadi modal tiang pelunggum sami
Nabi jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah yang sering tiang sebutkan di majlis-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu manik nenek. Nabi kena wa tazawwadu, peluik bekal, peluik sanggup. Kumpulan kebaikan-kebaikan. Kenapa kita harus memperbanyak sangu sami jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Inilah keadilan sejati, keadilan yang tidak ada sama sekali keraguan seseorang. Lamun tiang pelonggom sami lek dunia bau tepiak siapa apa niki dia. Nggih. Lamun ara istilah acara makin ada acara istilah money talk. Nabi kenal money talk kepeng raos makin. Sandi iya jari iya, sandi bau jari bau, menolah kira-kira. Dengan seharus untuk hukum 20 tahun, bau jari 5 tahun. Nggih, samula dengan ya hukum setahun, bau jari 20 tahun, dia bau doang. Sehingga mohon maaf sami jamaah sulit mencari keadilan itu di dunia. Tetapi keadilan di akhirat itu pasti tidak ada satupun di antara kita yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering yang bacakan di majlis-majlis, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Apapun yang Allah janjikan, tiang pelogom sami terjanjian. Lamun pacu, lamun solah, lamun mati, gim tekican pahala. Dinarak dengan yang terzalimi, wah pacu, wah begawian, din mau pahala, itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mustahil. Sebaliknya tiang pelunggum sami lamut ngiring gawe dosa bande, gawe maksiat, ingkar ojok nenek, tidak perlu harus dihukum oleh manusia, tidak perlu harus diberikan penilaian oleh sesama. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang bisa lewat. Tidak mungkin orang ini akan menjadi baik di hadapan Allah. Inilah makna firman Allah yang sering kita sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya jua manik nenek sangiring gawe sasolah menghadirkan kebajikan, kebaikan, amal saleh sekecil apapun kebaikan ni ke sami jamaah. Masya Allah, tiang pelunggum sami gin cingakin, gin dait, gin seriuk. Kapan? Di hari kiamat Allah akan menunjukkan apa yang sudah tiang pelunggum sami laksanakan. Semenuan jua dinarak dengan yang lepas, dinarak dengan yang terlupaang isi nenek leman dosa banda sit yang pelunggum sami laksanaan atau gawe di dunia niki, sehingga dakan kocet dosa banda niki, dakan ringan ruan dosa banda niki. Tiang pelunggum sami gin pulih cingakin, gin pulih serminangan. Tiang pelunggum sami akan menjumpai itu semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ngiring sami-sami tiang pelunggum sami ngaturang tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apapun, dalam suasana batin bagaimanapun, ngiring lampuhun
Oatin ati ragen tiang pelunggum sami dengan banyak bersolawat di samping kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. InsyaAllah sami jamaah dinara rugin dengan bersolawat. Din ya rugi dengan sangat turang salawat tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat dia akan merasakan hasilnya. Lamun tiang pelunggum sami ngiring berbanyak salawat le dunia terjanjian. Napi ruan usaha, napi ruan pegawian, napi ruan cita-cita, keinginan, apapun yang dihajatkan dalam hidup niki sami jamaah, insyaallah ada jalan kemudahan, ada jalan yang sangat terbuka bila mana tiang pelunggum sami ngaturang salawat tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting pesan Nabi, lamun ngaturang salawat di sami jamaah, insyaallah dosa banda tiang pelunggum sami tampunang isi nenek, dan itulah jari tiket tiang pelunggum sami gin ngiring baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Nini mami sanag bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat niki mohon maaf Lombok terutama sedang viral. Viral niki maksudnya dikenal oleh seluruh warga Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, karena akses informasi yang begitu masif. Searan informasi makin niki ada di tangan tiang pelunggum sami, sehingga apa yang terjadi di Amerika, begitu kita tahu Zahran Mamdani sebagai wali kota New York, dituah belalu milu kampanye, dituah gitaan berembentan sogol tama ojok balik-balik, tahu-tahu jadi wali kota. Bagaimana kita tahu? Medsos begitu mudah, begitu gampang kita mendapatkan cerita, berita dan segala hal yang terjadi di dunia manapun. Apa yang tiang pelunggum sami ingin dapatkan, klik saja sudah ada, termasuk Lombok sami jamaah hari-hari ini sangatlah dikenal karena ada seorang yang mohon maaf batur tiang pelunggum sami berjenis kelamin laki-laki, berpura-pura menjadi seorang wanita, kemudian dia justru dikenal begitu cantiknya, begitu eloknya, begitu anggunnya, sehingga itu menghebohkan dunia jagat maya saat ini. Oleh lama mendek tahun, jak mula dia tahun, noh ni kini buka medsos. Lagu dengan saya buka medsos, sambuya LTP, ya doang makin teributang dengan Lombok seenges. Enges satu len, lamun dia lampak le diri kita yang masih lalu lo kejar dia. Mau dengan mama, napi profesi sami jamaah, mua model make up khusus untuk artis, yang mua niki make up artis. Jadi pekerjaannya itu merias pengantin dan lain sebagainya. Itu masya Allah, jagat maya itu heboh saat ini. Masalahnya hati Allah, karena orang ini berjenis kelamin berbeda, kemudian menampilkan peran yang berbeda, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang ingin tiang sampaikan saat ini hati Allah adalah ini menunjukkan lemahnya rumah tangga, lemahnya peran keluarga dalam kehidupan kita. Kita ini subhanallah berkeluarga, kita punya anak keturunan, tetapi yang terjadi kemudian adalah banyak di antara kita yang tidak peduli lagi dengan keluarganya. Lemahnya pertahanan keluarga kita sehingga banyak di antara kita yang kecolongan. Tiang beberapa hari ini tiang mendapatkan informasi yang macam-macam.
Ada seorang anak yang mohon maaf sudah tidak tertarik lagi dengan orang tuanya. Ada anak sampai dia yang dapat nomornya, namanya Karina. Ini sudah tidak tertarik lagi untuk ke masjid, tidak tertarik lagi untuk acara-acara keagamaan. Justru dia senang bila mana datang Sabtu Ahad, dia berangkat ke gereja. Tiang diminta oleh keluarganya untuk menasehati, belum ketemu tiang sampai saat ini, sudah dikasih nomor HP dan identitas dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang mohon maaf tidak peduli dengan keluarganya. Padahal Al-Qur'anul Karim sering tiang sampaikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, manik nenek, dan keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Mohon maaf, kelembagaan keluarga saat ini sudah rapuh. Kita itu sebagai orang tua, mohon maaf sekali, ini perasaan tiang, seringkali kita mengabaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, seolah-olah itu lah mutuah merari berdoyang anak, enggak jadi kewajiban, bengen kepeng doang. Sila lamun deketuan kan wah ke adiam, wah ke bembulanan, wah hanya kita berpikir uang saja, seolah-olah keluarga ini hanya uang, dibeli dengan uang. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang seperti ini cara berpikirnya. Aneh pokok itu sibuk, lalu ujung kebun, lalu ujung bangkat, lalu ujung kantor, kedua ke bank bulanan, kedua ke diam kepeng benang. Sehingga yang terjadi kemudian kita lalai dengan kewajiban kita, lalai dengan tugas kita sebagai orang tua, memastikan anak-anak ini benar-benar mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan semua hak-hak. Sebagai seorang anak, dia mendapatkan haknya. Ini kelemahan orang tua saat ini di zaman modern sebagai jamaah, enggak munparan kewajiban, beng anak jarin bekelorang doang. Pastikan anak-anak mangan, memang itu diantaranya, tetapi mohon maaf, ada hal-hal yang lain yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, besok akan menjadi pertanggungjawaban yang pelunggum sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita merenungi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang sering dibacakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut manusia-manusia, orang tua alladzina law taraku, yang mereka itu meninggalkan dzurriyyatan, keluarga, anak keturunan yang bagaimana? Dhi'afan, yang lemah. Hendaklah kita takut, hendaklah kita khawatir, hendaklah kita takut kepada Allah bila mana kita meninggalkan keluarga-keluarga yang lemah. Falyattaqullah, maka hendaklah orang ini bertakwa kepada Allah dalam urusan tadi sami jamaah, dalam urusan mendidik anak, di dalam urusan menjaga keluarga, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ayat ini secara spesifik sebab turunnya adalah untuk mereka-mereka orang Arab dahulu yang mana mereka tidak memberikan warisan terhadap anak-anak dan perempuan. Jadi kalau dulu laki-laki dewasa itu saja yang diberikan warisan, sementara anak-anak perempuan ditelantarkan. Maka cara-cara seperti ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, bahkan dihapus oleh Allah SWT. Islam hadir untuk memberikan, menunjukkan keadilannya, sehingga tidak ada orang yang
tidak mendapatkan kewajiban haknya, mohon maaf, hak warisan atau hak-hak yang melekat dalam keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga bagi kita adalah merupakan tempat pelabuhan hati, tempat kita untuk mencapai ketenangan, tempat kita untuk mencari kebahagiaan. Karena itu keluarga, mohon maaf, wabil khusus kalau kita memiliki anak dan keturunan, anak itu bisa dikatakan sebagai investasi. Maka disinilah kewajiban manusia, terutama kita orang tua, Bapak Ibu, jangan menyia-nyiakan tugas kita sebagai orang tua. Ini kalau kita lepas dari tanggung jawab di dalam rumah tangga, yang terjadi saat ini adalah tadi maraknya atau banyaknya anak-anak kita yang bermasalah secara sosial. Coba sekarang berbicara narkoba, Bapak Ibu, hampir semua keluarga itu tantangannya berat. Bicara tentang game online, pinjaman online, semua yang terkait dengan online tidak pernah terbayangkan dulu di zaman tiang pelunggum sami. Sampunan elek pelunggum sami, tiang doang tidak pernah membayangkan. Walaupun kita bersyukur bisa hidup di zaman seperti ini, tetapi kita kalah cepat, kalah dengan generasi yang lahir di tahun 2000-an. Kenapa? Karena mereka justru lahir sudah ada HP. Bayangkan kalau bija jari melahir nani Dirman setahun wacap becat, wah tahu tegal HP. Lamun papun atau ninin beli HP ini ndek man tahu kadut bayin sa 2 tahun wansa gelut papun. Sila tahun begelut, aduh papuk dia jan dia nini mun pia. Dia anak 2 tahun wah mampu same jamaah. Sehingga kalau dia bagaimana mencari akses informasi, menyimpan informasi, jauh lebih hebat mereka ketimbang kita. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain, Bapak Ibu. Maka disinilah pentingnya, terutama yang terkait dengan bija jari tiang pelunggum sami. Apa yang terjadi di Lombok Tengah, mohon maaf, itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak kita tidak merubah bentuk fisiknya, tidak merubah wajahnya, tetapi cara berpakaiannya pun sudah tidak kita bisa bedakan mana pakaian laki, mana pakaian perempuan. Bapak Ibu, sebelum kita terseret oleh anak-anak kita, pastikan bayi balok, pastikan bija jarim, tiang pelunggum sami sagira ngaji, mohon maaf sekali. Ini kadang-kadang itu asik lalu ngaji, asik lalu ngaji, demen lalu ngaji, lagu anak bayi balot nina barak mama dan berpakaian sila lamun cara laik, mohon maaf, dengan nina arak tandan belo bulun kan mana mau nani jahil jauh lah wasa mula tepe kena le muri mau nina kambek wabulun ni ke persis marah iten tan bergonting. Hati-hati sama jamaah, ini keliru. Ini nina berduit makin dedara sama jamaah berbicara kontek entar. Mobil lain bapaan, mobil lain ninaan, ia lalu ngaji naan. Mami ini lalu ngaji, mukam ben bijen sak bertanggung kontek barak menu, bilangan pembenaran, bilangan dia boyak dalil dikanggu. Angkat toa saja itu daerah pariwisata sampai jamaah. Uli pariwisata jak pariwisata, lagu itu nenek milu-miluan pariwisata sampai jamaah. Dia narak beda nina mama, sehingga ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mushtabihin minar rijal bin nisa. Yang telaknat isi nenek sampai jamaah.
dengan sak nyerupai berembih kena nyerupai arak dengan mama pihak dik yang jari dengan nina, bertangkong marak dengan nina, berperilaku marak dengan nina, silap. Lamun sanikin dek sa kelalah laluk sampai jamaah ni bertangkong marak nina tutup lagu dendek sa berkerudung doang nggih, dendek sa kawih na piaran mukenah kan menikah. Lagu yang paling luwih masih tiang dilaknat oleh Allah al-mushtabihat minan nisa, perempuan-perempuan yang menyerupai. Bagaimana ada perempuan-perempuan cara bertangkong marak dengan mama, laik lamun tiang pelunggum sami ampun den luwih dengan bermotor cara laik nggih, dengan nina doang laik lamun taik motor ya harap cara anda nak berembih anda dengan nikit ya nggih, cara dengan nina anda makin dia nyaprek doang, nyaprek. Ya Allah, angkat deman lagi ampura dek tiang tidak mendiskreditkan profesi apapun. Arah tak jadi tukang ojek oleh-oleh, arah tak bergrab, jadi tukang grab penumpang, ya lengket-lengket doang penumpang lagi dia. Ya Allah, sampai jamaah seolah-olah tidak ada sekat di antara kita. Okeylah dalam hal-hal yang memang emergensi jok pekan nggih, lagu paling tidak adalah yang menjaga kita. Ada jarak sekat di antara kita. Niki masya Allah mohon maaf sekali. Apalagi kalau tiang lamun jelo ahad para meniki nggih. Kan tiang jelo ahad niki ya full. Ketiga saja di sini. Di Peromnas, kemudian di Udayana, kemudian di sami jamaah ande li tembolak niki bon jelo ahad nggih. Nina mama kanak-kanak niki bajang-bajang. Odak-odak mu yo nek den bedu ambil lahir manusia niki batu apa langan lahir atau manusia. Emparan harap 100 dengan, satak dengan teluk sampai 500. Ya kembali sampai jamaah kelemak-kelemak niki ya balap-balapan. Munina mama bercaprekan. Ya masa nak batu doang langan sogul saniki dia. Mbelin sogul tama manusia niki. Lamun nilai Udayana niki mohon maaf kelemak masih pada luwe. Ya Allah, inilah yang terjadi dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Sementara ini adalah kewajiban kita. Muinin anak jari tiang pelunggum sami ditman anjurin ditman surun ya pada bertangkong solah uli walaupun ndek de full sami jamaah lagu dendek sabar dengan mama dan bertangkong lamun nina. Ini mohon maaf sekali, inilah tarbiyah yang hilang, inilah pendidikan, lingkungan pendidikan di rumah tangga yang hilang. Tiang selalu katakan mohon maaf Bapak Ibu, searan anak jari niki investasi. Ya gawen sami jamaah bersyukur tiang pelunggum sami tekicanan bija jari bayi balok isi nenek. Kenapa? Karena bija jari ini pada dasarnya investasi dunia akhirat. Tiang pelunggum sami investasi. Semenuan jua lamun tiang pelunggum sami ndim solah ojok bija jari, investasi buruk yang merugikan dunia akhirat. Itu juga lahir dari keturunan tiang pelunggum sami. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum sami mohon maaf, lamun itu jari dengan toa pastikan dendet berpikir kepeng doang, dendet berpikir lalu boya rezeki doang, tetapi kita lupa bagaimana kondisi bija jari bayi balok tele dalam. Itu niki mohon maaf tidak pernah seimbang cara kita berpikir. Enggak wah pokok dunia doang. Wah mau mangan arak sen beli ini ya. Arak di antara tiang pelunggum sami sa sibuk bija jari wah sembahyang, wah ngaji pira kali ngaji sejeluk embe tahun sembahyang baru hai kancen bebaturan. Pernah kita repot seperti ini? Ya gawen den salak lamun dengan toak laik ia basen kembin lamun manok kedoang dek man tulak lamun maghrib lah segobok-gobok lain berketua.
Ara kita manok beak no baru. Ara kita manok potek no. Sameni kebelek no. Segobok-gobok mut ketuan, balik-balik lain. Lagu anak dia oleh maghrib untuk ketua. Sila anak dedara dia manolek malam Ahad sabi jamaah. Dia tuah ketua. Lagu manok mahalan manok ke jalan. Berarti mahalan manok kerja kanak si tanggap sami jamaah kembek lamun manok jaan mut ketua. Lagu lamun bija jarit sami jamaah dia manolek dia nemah ngaji. Coba berembe model yang pelunggum sami lain. Kembalikan kepada kita sami jamaah. Itu doang lain menun tercuek tempuk padak isi dengan tawaat, isi gurut pira penyalin lebih. Masih masa pacu lalu. Anggap tiang. Lamun tiang layak sami jamaah. Elek guru ngaji bih penyalin. Wah wajib. Elek sekolah penggarisan wah bih sampai PR dah tahu gawe. Haya suruh gawe PR. Haya ketuanan dengan tawaat yang pelunggum sami layak. Ya wajib wah niki tiang lebih. Jaka menu masih ditmani ni pacu, apalagi kanak tolah-olah si kepeng doang. Dia doa banyak terkerasa, dia doa banyak tempuk padak. Mau cara mangkin, mohon maaf. Ya kelalah doang jadi guru, kelalah jadi dosen, kelalah jadi pendidik mangkin nikingkah malah laik. Dengan lamun cara laik sami jamaah coba nyeket elek pesantren tahu dek ni pesantren nyeket ngaji doang tepuk padak begigit itu giliran tak ngaji. Ya Allah tiang ingat sami jamaah ya Allah mu inggas ngaji mu saolek tepas petiha salak petiha tebuk la ilaha illallah wali narak dengan cara lain dia debuk bel doa tiang ingat sami jamaah lamun kendek subuh berjamaah anak dik tebing nyampah di narak wan nyampah mu sengaja ndik tepetuwe sab aluran bae encambe kejauhan ember terem balik lalu jauh juk jeding ni tamu juk jeding ya Allah menun tak tapi masih nikmat sa pacu sila bukan nak makin Masya Allah tuis tapi ke game selapu apa mau tebing dengan fasilitas sampai mau berembik kenjarian dan lemak sementara sekolah lain makin mohon maaf yang tertegur doang makin cara makin niki mau laporan juga polisi penjara guru. Coba pelunggum sami di Aceh 2 orang yang diberikan khusus oleh Pak Prabowo sami jamaah guru berinisiatif karena beliau guru senior ada guru-guru honorer sekitar 6-7 bulan dek mantap gaji ya berdua inisiatif urunan mai kaca semeton jari kaca batur searak-arak si jongkok kana guru sa honor sandek mantap gaji terpenjara sami jamaah. Mumbi tahu firman Allah sakena solah-solah tanpa ada nenak mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kalau kita mengajak saja sudah sulit, dinarak dengan nenaang mungkin dinarak dengan ngaraang pengajian. Kan pengajian niki untuk nenak mengajak. Apalagi dia berjongkok sami jamaah, mbe beratan berjongkok apa nenak? Mengajak apa berjongkok? Al-Quran tidak pernah mengatakan langsung memberi, mengajak. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Coba disebutkan dalam Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'u wala yahuddu ala. Tidak mengajak, bukan memberi, tetapi mengajak. Nenak doang ya abot. Dan milih apalagi dia tindingan napi-napi sampai jamaah. Ini kondisi kita saat ini. Maka ingat firman Allah sabaru sampai jamaah, anak itu tanggung jawab. Solah nilai dunia, solah nilai akhirat. Lengek nilai dunia, yang pelunggum sampai juga lengek. Makanya mohon maaf kita renungi hadis yang sering disampaikan oleh para tuan guru kita di pekuburan. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath.
lamun tiang pelunggum sami ampurayang sampun meninggal dunia, tiang pelunggum sami mati telang, karena wajib tiang pelunggum sami yang meninggalkan dunia ini. In qata'a amaluhu illa min thalath, terputuslah selaput jalan beramal. Amal-amalan manusia niki sudah terhenti kecuali dari 3 perkara. Apa yang 3 niki sami jamaah? Sadaqatin jariyah. Ya gawin tiang pelunggum sami bersyukur elek majlis niki bukan hanya sekedar solat tiang pelunggum sami, bukan hanya sekedar pengajian, tetapi ada sedekah subuh. Ya sak paling solah lamun nara dengan bersedekah subuh, maka akan diiringi 2 malaikat, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini bagi mereka yang menginfakkan dirinya, mengeluarkan sedekahnya, maka malaikat sendiri yang berdoa, ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan, tambahan-tambahan, keberkahan-keberkahan bagi mereka-mereka yang berinfak di pagi ini. Namun malaikat berdoa kira-kira terterima apa dia? Sangat pelinggih. Lamun tiang pelunggum sami ini ndak terterima sami jamaah. Lagu malaikat ni nahra istilah ndak terterima doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, rombok rezeki dengan dia sabar infak dia. Bukan hanya pahala yang tiang pelunggum sami dapatkan, tetapi tambahan keberkahan, tambahan paha harta itu juga akan bertambah. Kenapa? Karena doanya malaikat. Maka hal yang sama malaikat yang satu bagi mereka yang tidak mau, mereka yang pelit sami jamaah, maka malaikat pun berdoa, ya Allah, pesulit rezeki dia dengan saat dia milih berinfak. Jadi tidak akan bertambah, tidak akan berkah kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk berbagi atau tidak mau untuk menunjukkan kepedulian. Ini sami jamaah. Maka tiang pelunggum sami bersedekah itu bukan sekedar menjadi tambahan pahala, tetapi itu akan menjadi tambahan keberkahan di dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sami jamaah ya basen, mana qasad sadaqatun min mal. Dia nak cerita ni berkurang duit banda lamun tersedekah. Justru bal yazdad yang berombok, terus berombok sami jamaah. Itulah yang namanya harta yang disedekahkan. Maka orang kalau sudah meninggal dunia sami jamaah, justru sedekah inilah yang paling terlihat. Makanya mohon maaf dalam surat At-Tasaf sami jamaah, perkara yang paling disesali manusia enggak mensesali dalam kehidupannya begitu dia sudah mencapai kehidupan berikutnya, artinya alam barzakh. Dan ini adalah alam kedua, mati kemudian hidup, alam kedua mati malik berarti alam ketiga, alam barzakh kembali. Sami jamaah, lamun pertama alam barzakh, satu yang diinginkan oleh manusia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan kematian saya atau berikan saya kesempatan untuk menikmati hidup sebentar saja. Seberak menendeng, ndek ngonek. Tidak lama dia minta, hanya sementara hidup kembali. Untuk apa? Fa as-saddaqa. Lemak dia yang bersedekah. Yak lalu bersedekah, yak lalu purah pareh, yak lalu bagiin, yak lalu distribusian. Kapan dia berkata seperti itu? Setelah tidak ada waktu. Masya Allah Bapak Ibu, ini menunjukkan pentingnya sedekah.
Orang dikasih hidup kembali bukan mau ngaji, bukan mau sholat, bukan minta puasa, tetapi dia ingin menginvestasikan harta yang dia miliki di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tepatlah Tiang Pelunggum Sami bilang pagi jelo Ahad ada ruang bagi Tiang Pelunggum Sami untuk kita bisa berdonasi, saling berbagi, saling membantu satu sama lainnya. Apalagi ini adalah untuk kepentingan masjid dan tempat-tempat ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang selalu menghadirkan kebaikan. Maka jangan pernah lelah untuk berbagi ilmu. Dendek pernah abot Tiang Pelunggum Sami saling cerita, saling barak, saling mengajarkan satu sama lainnya. Kenapa? Karena ini jadi jariah. Makanya dinara istilah mantan guru. Tiang Pelunggum Sami yang berprofesi menjadi guru atau guru ngaji atau napi juga, sila. Jangan pernah berhenti untuk berbagi ilmu. Kenapa? Karena sekecil apapun ilmu itu, terus kelihatannya kecil. Pelunggum Sami jadi guru SD, lemak belen kanak-kanak samutajah, seren jadi guru, dia ngajahang malik. Maka setiap kali dia ngajar, pahalanya akan terus datang ke orang-orang yang pernah dia ajak, ke mereka yang pernah mengajar. Tidak akan berhenti. Makanya lihat sampai jamaah bagaimana al-mukarramun, para alim, para ulama, bagaimana Maulana Syekh, berapa murid-muridnya. Maka murid-muridnya yang mengajar, beliau selalu mendapatkan kebaikan. Bagaimana tuan guru yang lain, sama. Dia akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Setelah beliau wafat, dia akan terus mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia menjadi pribadi yang bermanfaat pada saat dia masih hidup. Nah, yang ketiga ini yang menjadi topik kita sampai jamaah. Lamut wah mati telang, bija jari sak paling penting. Bija jari awaladin salihin yad'u lahu, saketelun cara Tiang Pelunggum Sami ya pulih kebaikan, pulih pahala. Telu niki adalah caranya dari anak kita. Bija jari ya gawen lamun bija jari Tiang Pelunggum Sami solah pacu bagus ingat. Masya Allah Sami jamaah, Tiang Pelunggum Sami menikmati hidup yang luar biasa di akhirat. Sekalian berdoa, Pelunggum Sami menerima kebaikan. Sekalian baca Fatihah, Tiang Pelunggum Sami mendapatkan keberkahan. Sekalian bersedekah, niat sedekah ngojok kina kau, niat sedekahan titip ojok bapa kau, Tiang Pelunggum Sami satu titipan mau pahala, berombok kebaikan. Kenapa? Ada anak-anak yang soleh. Lagu ndin mudah, ndin gampang Sami jamaah. Ya gawin jadi kanak niki nak rugi sebenar. Dia nak rugi. Coba lamun terbandingan jadi dengan toa. Lebih beratan jadi dengan toa apa jadi kanak? Berat jadi dengan toa. Tiang Pelunggum Sami mohon maaf, bukan hanya sekedar berpikir pendidikan kesejahteraan. Mati Tiang Pelunggum Sami masih harus pikiran malik warisan ya tebing ujuk anak jari. Lagu itu Masya Allah Sami jamaah kemigih beregaan lamun urusan kaci dengan toa. Coba dengan toa niki tiang menghabiskan lahir batinnya untuk anak. Coba Tiang Pelunggum Sami arak dengan bercerita jog baginda Nabi, ya Rasul, tiang dikuah lepas dengan toak. Nai menek tiang doang persiin. Arak dengan berapa menulit tu? Nai menek 24 jam tiang doang persiin. Napi pekayunan, napi kemelen deh kuah bayat tilas, dia nuah lepas, dia nuah bayat terlambat, tiang terus mokoang ya Rasulullah. Napi bahasan sahabat, cukup wah niki ya Rasul.
Kira-kira waksa bau sik balas budi jasa dengan toa onde emak bas nai menek sampai jamaah arak dengan yang milih barak menu arak ni lalu boyan pembantu boyan dengan sang ngerungu demam bahasa Nabi SAW yuk berempitadan demam ya Rasul angkat sida mohon maaf sak nai menek baru pira tahun belum gawe arak setahun lamun dengan toam ilm kocet sampai tuak pira umur iya wahai terunguk yang pelunggung sami lamun ite ngerunguang sami jamaah aran setahun sak nai menek niki terus ite doang pandik setahun doang wah belo sit parah rasa tetut pacu rungun sami jamaah no pun bersiak juruk aja semeton hai pe giliran hai pe jatah nani hai yau sida pada bahasa Nabi SAW terungu ilm kocet ilm terperiri sampai mentawak terperiri isi dengan tawak musida nanim pacu nanim sarungu dengan tawak arak seminggu 2 minggu no wayan yang mati no tentu nak pendek mau bercerita tiang tahun mati alhamdulillah angka pira tahun dan barang menu kena arak seminggu bahasa Nabi SAW arak seminggu melalah lagu mau warisan sida mau hadiah dak nia mun dengan toa milen kocet sida terungun di luar harapan warisan anak dengan toa wahai harapan warisan dinarak sami jamaah sehingga berembe-rembe tat ya rungut dengan toa nitman tahu ya balas budi nitman ya tahu balas jasen dengan toa yang pelunggum sami maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT anak ini juga menjadi investasi yang bila mana tiang pelunggum sami benar-benar menjaganya benar-benar memberikan pendidikan yang baik insya-Allah lamun jari dengan solah soleh ya jari iring tiang pelunggum sami sehingga dalam satu riwayat mohon maaf arak dengan toa sami jamaah dia dalam posisi yang tidak mendapatkan kebaikan di akhirat tersiksa dia mendapatkan siksa ternyata dalam riwayat dijelaskan ada masa-masanya ada waktu orang ini diangkat dari siksanya oleh Allah SWT sampai berketuan ya Rasul ya Allah kenapa posisi saya lebih baik daripada yang tadi saya merasakan siksaan kenapa sekarang saya tidak disiksa Nabi bahasa Nabi no ana kembaru berdoa no ana kembaru ia laksana amal soleh no ana kembaru yang ngirim pahala ojok sida Masya Allah sami jamaah lamun tiang pelunggum sami sabedoyang dengan toa sampun meninggal dunia jangan pernah lupa untuk kita terus hadirkan doa-doa hadirkan sedekah-sedekah untuk mereka kenapa? Karena itulah yang akan memberikan kebaikan bagi orang tua kita saya pikir demikian sami jamaah yang dapat yang sampaikan mudah-mudahan kewajiban kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar melahirkan anak bukan hanya sekedar membesarkan mereka tetapi pastikan kita juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagaimana mendidiknya menjadi anak yang saleh mencarikan guru yang terbaik menjadikan teman-teman yang hebat sehingga anak kita akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang saleh dan akan membahagiakan di dunia dan di akhirat kelak. Demikian mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم بارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في
أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في الأمور كلها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.